Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Witaningsi dengan nomor NIM 2032300504 dari program Prodi Manajemen Pendidikan Islam di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keunggulan di Universitas Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Sebelum saya membahas tentang keunggulan dari Universitas Massachusetts Institute of Technology, saya akan membahas tentang profil dari universitas ini. Universitas Massachusetts Institute of Technology atau yang dikenal dengan MIT adalah universitas riset swasta yang terkemukakan yang berasal di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1861. MIT dikenal sebagai salah satu institusi paling berpengaruh di dunia dalam bidang sains, teknologi, dan teknik, dan inovasi. Kampus ini memiliki budaya akademik yang kuat terhadap penelitian interdisipliner, kreativitas, dan pemecahan masalah yang berbasis teknologi. MIT terdiri dari 5 sekolah utama dan puluhan laboratorium riset unggulan yang menghasilkan berbagai inovasi penting, mulai dari teknologi komputer, kecerdasan buatan, hingga riset energi dan bioteknologi. MIT memainkan peran besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi global, sekaligus menjadi pusat lahirnya banyak perusahaan rintisan atau startup dan pemimpin dunia di berbagai bidang. Pembahasan tentang keunggulan yang pertama, saya akan membahas tentang akademik yang ada di Universitas Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Keunggulan akademik di MIT sangat menonjol dan menjadi alasan utama reputasinya sebagai salah satu universitas terbaik di dunia. Beberapa keunggulannya antara lain, yang pertama, fokus kuat pada sains, teknologi, dan inovasi. Yang kedua, ada pendekatan pembelajaran berbasis riset. Yang ketiga, terdapatnya fakultas yang terdiri di pakar dunia. Yang keempat, fasilitas riset kelas dunianya. Yang kelima, kurikulum yang menekankan kreativitas dan pemecahan masalah. Yang keenam, yaitu tentang kolaborasi industri yang kuat. Selanjutnya yang kedua, yaitu tentang fasilitas yang unggul yang ada di Universitas Massachusetts Institute of Technology. MIT memiliki sarana dan prasarana atau sarpas serta fasilitas yang sangat lengkap di bertaraf internasional untuk mendukung kegiatan akademiknya, riset maupun kehidupan bagi mahasiswa. Yang pertama, adanya laboratorium dan pusat riset. Yang kedua, adanya fasilitas akademik. Yang ketiga, adanya fasilitas teknologi dan komputasi. Yang keempat, ada sarana olahraga dan kesehatan. Yang kelima, adanya lingkungan kampus yang sangat mendukung untuk proses pembelajaran mahasiswa. Yang keenam, yaitu ada fasilitas kewirausahaan. Selanjutnya, keunggulan yang ketiga di Universitas Massachusetts Institute of Technology MIT yaitu tentang teknologinya. MIT ini dikenal sebagai salah satu institusi yang dikenal sebagai teknologi paling unggul di dunia. Banyak sekali inovasi penting lahir di kampus ini, baik dalam bentuk penemuan, riset, dan pengembangan teknologi baru. Seperti yang pertama, adanya kecerdasan buatan atau yang disebut dengan artificial intelligence. Yang kedua, adanya teknologi robotika. Yang ketiga, bioteknologi dan teknologi medis. Yang keempat, ada teknologi energi dan keberlanjutan. Yang kelima, ada teknologi komputasi dan sistem informasi. Yang keenam, ada teknologi antariksa dan aeronautika. Yang ketujuh, yang terakhir, adanya teknologi material dan nanoteknologi. Dan masih banyak lagi teknologi yang ada di universitas ini, yang termasuk dalam teknologi unggul yang ada di dunia. Pembahasan keunggulan yang keempat di Universitas Massachusetts Institute of Technology ini yaitu tentang manajemennya.
MIT tidak hanya unggul dalam bidang sains dan teknologi saja, tetapi juga dalam bidang manajemen dan pengolahan institusi. Keunggulan manajemen di MIT ini terlihat dari mereka mengelola pendidikan, riset, industri hingga lingkungan kampus, seperti ada laboratorium dan pusat riset. Contohnya yang pertama, adanya manajemen berbasis riset dan inovasi. Yang kedua, ada struktur organisasi yang efisien. Yang ketiga, adanya manajemen kolaborasi industri yang kuat. Yang keempat, ada manajemen keuangan dan pendanaan yang stabil. Yang kelima, yang terakhir, yaitu adanya manajemen sumber daya manusia atau SDM yang selektif. Selanjutnya saya akan membahas tentang program unggulan yang berdiferensi di kampus MIT ini. MIT memiliki sejumlah program unggulan yang sangat berbeda atau differentiated dibandingkan universitas lain. Program-program ini tidak hanya unik, tetapi juga menjadi ciri khas di MIT dalam mencetak inovator, peneliti, dan pemimpin teknologi di dunia. Contohnya seperti yang pertama, adanya Undergraduate Research Opportunity Program atau URUP. Yang kedua, adanya MIT Media Lab. Yang ketiga, adanya program unggulan MIT Sloan School of Management, Entrepreneurship, and Innovation Track. Yang keempat, ada program MIT Sandbox Innovation Fund Program. Yang kelima, ada Global Teaching Labs atau GTL. Yang keenam, ada MIT Open Courseware atau OCW. Selanjutnya saya akan membahas tentang jejaring kemitraan MIT. Massachusetts Institute of Technology atau MIT memiliki reputasi lembaga yang sangat unggul yang diakui oleh dunia. MIT secara konsisten menempati peringkat teratas dalam pemeringkatan universitas global, terutama dalam bidang teknologi, ilmu komputer, teknik, dan sains. Dan reputasinya semakin kuat berkat kontribusi besar terhadap inovasi seperti perkembangan kecerdasan buatan, robotika, dan bioteknologi serta sistem keamanan digital. Selain itu, MIT dikenal sebagai pusat lahirnya startup besar dan pemimpin industri global dengan alumni yang memegang posisi penting di perusahaan teknologi, lembaga riset, dan pemerintahan. Kemitraan kuat dengan perusahaan internasional dan pemerintahan membuktikan kredibilitas serta kepercayaannya dunia terhadap kualitas MIT. Dengan hasil penelitian yang berdampak luas dan budaya akademik yang menjunjung integrasi serta tanggung jawab sosial, MIT juga berhasil membangun citra sebagai salah satu institusi pendidikan dan riset paling berpengaruh dan dihormati di seluruh dunia. Selanjutnya saya akan membahas beberapa profil alumni yang lulus di kampus Universitas MIT ini yang termasuk terkenal di dunia. Yang pertama adanya Kofi Annan. Kofi Annan menempuh pendidikan pasca sarjana di MIT pada tahun 1971 sampai dengan 1972. Ketika ia menjadi Sloan Fellow di MIT, Sloan School of Management, pada masa kuliahnya di MIT, Annan mendalami bidang manajemen terutama terkait kepemimpinan organisasi internasionalnya, ekonomi, pembangunan, pengembalian keputusan strategi, serta manajemen publik. Program Sloan Fellows yang ia ikuti merupakan program elit yang memberikan ruang bagi para calon pemimpin dunia untuk mengembangkan kapasitas berpikir global, dan Annan dikenal sebagai salah satu peserta yang sangat berprestasi dan dihormati karena kecerdasannya dan pengalaman di PBB seperti sebelum masuk MIT. Lingkungan akademik MIT yang sangat internasional memperluas perspektifnya tentang diplomasi, teknologi, dan tata global, yang kemudian sangat berpengaruh gaya kepemimpinan saat menjabat sebagai sekretaris jenderal di PBB.
Pada akhirnya studi ia peroleh gelar Master of Science in Management yang menjadi salah satu kondisi penting dalam perjalanan karir diplomatikanya yang mendunia. Yang kedua, ada Salman Amin Khan, adalah salah satu artis yang ada di India. Dia adalah seorang pendidik visioner dan pendidikan akademik yang menempuh pendidikan tinggi di Massachusetts Institute of Technology, tempat ia meraih 3 gelar sekaligus seperti sarjana matematika, teknik elektro dan ilmu komputer, serta magister teknik pada bidang yang sama. Selain kuliah di MIT, Khan dikenal sebagai mahasiswa multidisipliner dengan kemampuan analitis yang kuat dan minat besar terhadap teknologi serta pendidikan. Lingkungan akademik MIT yang menekankan inovasi dan pemecahan masalah kemudian menjadi fondasi lahirnya Khan Academic, platform pendidikan gratis yang kini digunakan jutaan pelajar di seluruh dunia. Pendidikan Khan di MIT membawa dampak besar bagi pendekatan pengajaran, terutama dalam merancang materi yang sederhana, efektif, dan berbasis teknologi. Kombinasi keahliannya dalam matematika, rekayasa, dan teknologi informasi. Serta kombinasi keahliannya dalam merancang materi tersebut dapat melalui kontribusinya. Salman Khan tidak hanya bisa menjadi inovator pendidikan global, tetapi juga simbol bagaimana bermanfaat teknologi dan ilmu pengetahuan dapat menciptakan perubahan sosial yang baik. Oke, yang akan saya bahas tentang profil alumninya yaitu Sabrina Wora Anggraini, adalah salah satu profesional muda Indonesia yang menempuh pendidikan magister di MIT melalui program System Design and Management, sebuah program elit yang menggabungkan teknik, inovasi, dan manajemen selama kuliah di MIT. Ia memperdalam kemampuan berpikir sistem, desain produk, hingga pengambilan keputusan strategis, maupun memperdalam kemampuan berpikir sistem, dan sekaligus aktif dalam berbagai komunitas seperti Solon Asian Business Club dan Solon Entrepreneurship, sekaligus memperluas wawasan globalnya. Pendidikan ini memperkuat latar belakang teknisnya sebagai lulusan ilmu komputer di UGM dan mengasah kemampuannya dalam memetaskan masalah kompleks. Dampak baik dari pendidikan di MIT telah jelas setelah kembali di Indonesia ketika Sabrina mendirikan perusahaan desain produk digital bernama Natuno yang berfokus pada pengembangan dan strategis digital bagi berbagai organisasi dan startup. Bahkan metode berpikir sistem dan berperspektif global yang diperoleh di MIT menjadi sosok yang kompeten dan merancang produk teknologi yang fungsional dan berorientasi pengguna, sekaligus menginspirasi generasi muda khususnya perempuan untuk berkarir di bidang teknologi dan inovasi. Demikianlah dapat saya bahas tentang keunggulan yang ada di Universitas Massachusetts Institute of Technology atau MIT yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.